Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rihadatul Aisy dengan NIM 22029097. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hipergeometri, yang mana pada materi hipergeometri ini nantinya ada 3 poin pembahasan. Yang pertama tentang definisi hipergeometri itu sendiri, yang kedua ada teorema tentang hipergeometri yang akan disampaikan oleh rekan saya nantinya. Dan yang ketiga juga ada definisi dari hipergeometri itu sendiri juga yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk definisi yang pertama yaitu hipergeometri itu didefinisikan sebagai bila dalam populasi n benda, k benda di antaranya diberi label berhasil, sedangkan n dikurang k benda lainnya diberi label gagal. Maka sebaran peluang bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam sampel acak berukuran n adalah dapat kita tarik rumus yaitu nanti n kombinasi dari k dikalikan dengan n dikurang x kombinasi dari n dikurang k dibagi dengan n kombinasi dari k. Yang mana keterangannya itu adalah n itu adalah ukuran populasi, n besar itu adalah ukuran populasi, n kecil itu adalah ukuran sampel, K adalah banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X kecil itu adalah banyaknya peristiwa yang sukses. Untuk lebih memahami definisi tersebut, di sini saya memberikan sebuah contoh. Nah, contohnya itu adalah sebuah kotak berisi 50 bola dengan 5 bola diantaranya kempis atau bocor. Jika seseorang mengambil 4 bola secara acak dari kotak tersebut, berapa peluang 2 bola yang didapatkan dalam keadaan pecah gitu. Nah, penyelesaiannya diketahui N besarnya itu adalah 50, N kecilnya itu 4, K-nya itu sama dengan 5, dan X kecilnya itu sama dengan 2. Ini diketahui karena sudah dibilang keterangannya itu sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, tinggal kita masukin saja sesuai rumus yang sudah ada di definisi tadi, di mana untuk kombinasinya itu adalah 5 kombinasi dari 2 dikali dengan 50 dikurang 5 kombinasi dari 4 dikurang 2 dibagi dengan 50 kombinasi dari 4. Sama dengan nanti itu 5 kombinasi dari 2 dikali dengan 45 kombinasi dari 2 dibagi dengan 50 kombinasi dari 4. Nah, di situ kita dapatkanlah kombinasi 5 dari 2 itu adalah 10 dikalikan dengan 45 kombinasi 45 dari 2 itu adalah 990. Lalu kombinasi 50 dari 4 itu adalah 230.300. Nah, 10 dikali dengan 990 didapatlah hasilnya 9.900. Lalu kita bagi dengan 230.300. Didapatlah hasilnya itu 0,043. Maka peluang 2 bola yang didapatkan dalam keadaan pecah adalah 0,043. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang definisi pertama pada hipergeometri ini. Perkenalkan, nama saya Hilwa Faizah dengan NIM 22029072. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema yang berkaitan dengan distribusi hipergeometrik. Dengan bunyi teoremanya, yaitu rataan dan variansi dari distribusi hipergeometrik Hxn besar n K adalah mu nk dibagi dengan n, dan variansinya yaitu n besar dikurang n dibagi dengan n besar dikurang 1 dikali n dikali dengan k dibagi dengan n besar dikali dengan 1 dikurang k dibagi dengan n besar. Nah, kemudian di sini kita akan membuktikan, yang pertama kita akan buktikan untuk rata-ratanya dulu. Nah, ekspektasi X sama dengan sigma X dikali dengan Fx. Nah, nilai Fx-nya itu nilai Hx n besar NK. Nah, kemudian kita akan memasukkan
Sehingga kita peroleh yaitu nilai fx-nya itu kombinasi kx dikali dengan kombinasi n besar dikurang dengan k, n besar dikurang dengan x dibagi dengan n besar, kombinasi n besar n. Nah, kemudian kita peroleh sigma x sama dengan 0 itu sampai dengan n dikali dengan x dikali dengan k faktorial dibagi dengan x faktorial dikali dengan x kurang k faktorial dikali dengan kombinasi n dikurang k, n dikurang x dibagi dengan kombinasi n x besar x. Nah, kemudian kita peroleh lagi yaitu sigma x sama dengan 0 sampai n dikali dengan k dikali dengan k kurang 1 faktorial, kemudian dibagi dengan x dikali dengan x kurang 1 faktorial, x kurang k faktorial dikali dengan kombinasi n besar dikurang dengan k, n dikurang x dibagi dengan kombinasi n besar n. Nah, kemudian kita peroleh lagi dengan cara kita mengeluarkan K-nya. Sehingga K dikali dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, dikali dengan K dikurang 1 faktorial, dibagi dengan X dikurang 1 faktorial, dikali dengan X dikurang K faktorial, dikali dengan kombinasi N dikurang K, N dikurang X, dibagi kombinasi N besar N. Nah, kemudian kita misalkan Y itu sama dengan X dikurang 1. Nah, kan tadi kita dapatkan bahwa ekspektasi X itu sama dengan K dikali dengan sigma X sama dengan 0 sampai N dikali dengan kombinasi K dikurang 1, X dikurang 1 dikali dengan kombinasi N dikurang K, N dikurang X dibagi dengan kombinasi N besar N. Nah, kemudian kita tukar X kurang 1 itu dengan kita misalkan dengan Y yang tadi. Sehingga kita peroleh ekspektasi X sama dengan K dikali dengan Y sama dengan 0 sampai dengan N dikali dengan kombinasi K dikurang 1 Y dikali dengan kombinasi N dikurang 1 dikurang K dikurang 1, N dikurang 1 dikurang Y. Kemudian kita bagi dengan N besar dibagi dengan N dikali dengan N kurang 1, kombinasi N kurang 1, N besar kurang S1, N dikurang 1. Nah, kemudian akan kita peroleh yaitu ekspektasi X N K dibagi dengan N besar dikali dengan ekspektasi Y sama dengan 0 sampai N kombinasi K dikurang 1 Y dikali dengan kombinasi N dikurang 1 dikurang K dikurang 1 N dikurang 1 dikurang Y. Nah, dibagi dengan kombinasi N besar dikurang 1, N dikurang 1. Karena karena sigma Y sama dengan 0 sampai N itu sama dengan 1, maka akan kita peroleh nilai EX-nya yaitu EX sama dengan N besar dibagi dengan K dikali dengan N kecil. Nah, kemudian di sini kita akan membuktikan untuk yang variansinya melalui cara yang sama dengan mencari EX tadi, kita akan memperoleh nilai EX kuadratnya yaitu NK dikali dengan K dikurang 1 dikali dengan N kurang 1 dibagi dengan N besar dikali dengan N besar dikurang 1 ditambah dengan NK dibagi dengan N. Nah, jadi kita masukkan ke rumus variansi. Nah, rumus variansi itu ekspektasi dari X kuadrat dikurang 2X, EX ditambah EX yang dikuadratkan. Nah, kemudian kita jabarkan sehingga kita peroleh X kuadrat dikurang dengan EX kuadrat. Itu kita masukkan nilai EX kuadrat yang tadi. Kemudian
kita masukkan nilai EX yang kita peroleh yang pembuktian yang pertama tadi, yaitu NK dibagi dengan N. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya yaitu NK dikali dengan N besar dikurang K dikali dengan N besar dikurang N dibagi dengan N dikali dengan N dikurang 1. Kemudian kita jabarkan sehingga diperoleh hasilnya yaitu N besar dikurang N dibagi dengan N besar dikurang 1 dikali dengan N dikali dengan K dibagi dengan N besar dikali dengan 1 dikurang K eh, dibagi dengan N besar. Nah, maka terbukti untuk yang variansi. Kemudian, untuk contoh soalnya, yaitu dalam sebuah seleksi lomba, 6 peserta dipilih secara acak dari 5 siswa kelas 10 dan 7 siswa kelas 11. Tentukan rata-rata dan variansinya. Oke. Nah, di sini kita ketahui N-nya yaitu 6. Nah, 6 di sini tuh dari jumlah 6 peserta yang dipilih secara acak. Kemudian ada N besar sama dengan 12, yaitu dari jumlah siswa yang akan dipilih secara acak tadi, yaitu 5 kelas 10 dan 7 di kelas 11. Sehingga jumlah dari populasinya yaitu 12. Kemudian K sama dengan 5. Nah, yang ditanya tadi yaitu kita harus menentukan rata-rata dan variansinya. Untuk penyelesaiannya, yaitu dengan N sama dengan 6, N besar sama dengan 12, dan K sama dengan 5, maka kita masukkan ke rumus rata-rata yang tadi, yaitu NK dibagi dengan N. Kita masukkan nilainya, N kecilnya yaitu 6, dikali dengan K-nya itu 5, kemudian dibagi dengan populasinya yaitu 12, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 2,5. Nah, kemudian untuk variansinya, kita masukkan ke rumus yang telah kita buktikan tadi, sehingga kita peroleh hasilnya, yaitu 35 dibagi dengan 44. Kemudian kita sederhanakan, sehingga hasilnya yaitu 0,7954. Nah, sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunisa Syashi dengan NIM 22029055. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan contoh soal dari perluasan distribusi hipergeometrik. Di sini definisinya yaitu bila N besar benda dapat dikelompokkan ke sel di mana A1, A2, A3 sampai dengan AK yang dilambangkan dengan A besar masing-masing berisi A1, A2, A3 sampai dengan AK benda yang dilambangkan dengan A kecil, maka distribusi peluang peubah acak X1, X2, X3 sampai dengan XK yang menyatakan banyaknya anggota yang terambil dari A1, A2, A3 sampai dengan AK dalam suatu sampel acak ukuran N adalah F, X1, X2, X3 sampai dengan XK, A1, A2, A3 sampai dengan AK, N besar, N kecil itu sama dengan A1 kombinasi X1 dikali dengan A2 kombinasi X2 sampai dengan AK kombinasi XK dibagi dengan N besar kombinasi N kecil dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, XI sama dengan N, dan sigma I sama dengan 1 sampai K, AI sama dengan N. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Dalam sebuah penelitian kedokteran terdapat 15 orang bergolongan darah berbeda, 6 orang bergolongan darah O, 5 orang bergolongan darah A, dan 4 orang bergolongan darah B. Jika diambil sampel acak sebanyak 6 orang, berapa peluang bahwa sampel tersebut terdiri dari 3 orang bergolongan darah O, 1 orang bergolongan darah A, dan 2 orang bergolongan darah B? Untuk penyelesaiannya, pertama yaitu kita misalkan A1 sebagai orang bergolongan darah O. Nah, karena di soal diketahui 6 orang bergolongan darah O, maka A1-nya sama dengan 6. Lalu kita misalkan A2 sebagai orang bergolongan darah A. Karena di soal diketahui 5 orang bergolongan darah A, maka A2-nya adalah 5.
Lalu kita misalkan A3 sebagai orang bergolongan darah B. Karena diketahui pada soal 4 orang bergolongan darah B, maka A3-nya adalah 4. Lalu N besarnya itu adalah 15, karena terdapat 15 orang yang memiliki golongan darah berbeda, atau 6 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4. Maka N besarnya adalah 15. Lalu N kecilnya sama dengan 6, karena yang akan diambil secara acak itu sebanyak 6 orang. Maka N kecilnya adalah 6. Lalu untuk X1, X2, dan X3-nya, karena yang akan diambil itu terdiri dari 3 orang bergolongan darah O, maka X1-nya adalah 3. Lalu 1 orang bergolongan darah A, maka X2-nya adalah 1. Lalu 2 orang bergolongan darah B, maka X3-nya adalah 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ada pada definisi tadi, maka didapat X1-nya adalah 3, X2-nya 1, X3-nya 2. Lalu A1-nya adalah 6, A2-nya 5, A3 sama dengan 4, koma, N besarnya tadi 15, N kecilnya adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sama dengan A1 kombinasi X1, di mana A1-nya adalah 6 dan X1-nya adalah 3. Maka 6 kombinasi 3 dikali dengan A2 kombinasi X2. Yang dimana A2-nya 5 dan X2-nya adalah 1. Maka 5 kombinasi 1 dikali dengan A3 kombinasi X3. Maka A3-nya adalah 4 dan X3-nya adalah 2. Maka menjadi 4 kombinasi 2 dibagi dengan N besar kombinasi N kecil, di mana N besarnya adalah 15 dan N kecilnya adalah 6. Maka 15 kombinasi 6. Kita gunakan rumus kombinasi, didapat itu sama dengan kalau 6 kombinasi 3, maka menjadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Untuk 5 kombinasi 1, maka menjadi 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 dikurang 1 faktorial. Lalu dikali dengan 4 kombinasi 2. Itu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Dibagi dengan 15 kombinasi 6. Itu menjadi 15 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 15 dikurang 6 faktorial. Lalu didapat yaitu 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Lalu kita kalikan dengan 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial. Lalu kita kalikan dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu kita bagi dengan 15 faktorial per 6 faktorial dikali 9 faktorial. Sehingga didapat hasilnya itu 20 dikali 5 dikali 6 per 5005, lalu sama dengan 600 per 5005. Lalu kita sederhanakan menjadi 120 per 1001. Jadi peluang suatu sampel berukuran 6 akan beranggotakan 3 golongan darah O, 1A dan 2B adalah 120 per 1001. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Harto Ramsan dengan NIM 22029136. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang distribusi geometri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengertian dan konsep distribusi geometri itu. Nah, apa sih pengertian distribusi geometri? Nah, di sini distribusi geometri adalah kasus khusus distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Nah, secara konsep, distribusi geometri mewakili sebuah percobaan random. Di antaranya, yang pertama itu dilakukan berulang-ulang, yang kedua antar pengulangan itu saling bebas, yang ketiga probabilitas sukses pada setiap pengulangan itu sama, yaitu P, di mana P besar dari 0, kecil dari 1. Nah,
terakhir percobaan ini dilakukan sampai diperoleh satu buah sukses. Nah, di sini adapun definisi dari distribusi geometri. Nah, menurut definisi, suatu peubah acak X mempunyai distribusi geometri. Nah, atau X dikatakan peubah acak geometri. Nah, jika dan hanya jika distribusi peluangnya diberikan dengan G X, X, P sama dengan P dikali 1 dikurang P dipangkatkan X kurang 1, untuk X-nya itu sama dengan 1,2,3. Nah, di sini lanjut kita ke contoh soal. Untuk lebih paham selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soalnya di sini adalah probabilitas seseorang sembuh dari sebuah penyakit setelah diberikan obat tertentu adalah 90%. Hitunglah probabilitas bahwa setelah 5 orang diberi obat maka orang tersebut orang pertama yang sembuh. Nah, di sini kita jawab diselesaikan. Nah, pertama yang kita ketahui dulu P-nya itu sama dengan tadi 90%, maka dibuat kita P-nya itu 9/10 dan Q-nya itu tadi 1 dikurang 9/10, maka hasilnya 1/10, dan X-nya itu 5 orang, X-nya 5, dan maka ditanya itu Q, orang yang pertama sembuh. Nah, ini selesaikan, kita masukkan rumusnya G kali X, P itu sama dengan P kali Q pangkat X kurang 1. Nah, di sini X-nya itu kita substitusikan saja, X-nya itu ada 5, dan P itu yang sudah kita ketahui 9/10 sama dengan P-nya itu kita substitusikan lagi 9/10 dikali dengan Q itu didapat 1/10, dan pangkatnya itu tadi X-nya itu 5 dikurang 1. Nah, maka hasilnya itu 9/10 dikali dengan 1/10, pangkatnya tadi 5 kurang 1 menjadi 4. Nah, setelah kita kalikan maka didapat 9/10 pangkat 5, dan hasil terakhirnya itu sama dengan 0,00009. Nah, baik, sekian materi yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia, NIM 21029187. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi geometrik. Sebelum kita membahas tentang distribusi geometrik, kita merecall kembali tentang distribusi binomial negatif. Karena distribusi binomial negatif ini ada hubungannya dengan distribusi geometrik. Berbicara tentang distribusi binomial negatif, biasanya kita akan menanyakan tentang berapa probabilitas sukses GK yang muncul pada percobaan KX. Nah, pada distribusi geometrik itu biasanya kita akan menanyakan berapa probabilitas sukses pertama muncul pada percobaan KX. Dapat kita lihat perbedaan antara distribusi binomial negatif, yaitu kita menanyakan tentang peluang suksesnya KK, sedangkan pada distribusi geometrik kita akan menanyakan tentang peluang sukses pertama. Kemudian kita lihat notasi dari distribusi binomial negatif. Di sini notasinya yaitu B bintang atau binomial negatif, B bintang XKP. Nah, ini adalah notasi dari distribusi binomial negatif. Nah, ketika K-nya itu sama dengan 1, maka itu menghasilkan B bintang X 1P, di mana notasi ini merupakan notasi dari distribusi geometrik yang bisa kita ubah menjadi GXP, di mana G ini adalah geometri, X itu adalah jumlah percobaan, K-nya itu sama dengan 1, tidak perlu kita tuliskan lagi, karena sudah pasti dalam percobaan geometri, suksesnya itu sama dengan 1 atau sukses pertama. Dan P ini adalah probabilitas suksesnya. Nah, dari notasi ini, bisa kita simpulkan hubungan antara distribusi binomial negatif dengan distribusi geometrik, yaitu hubungannya adalah ketika K sama dengan 1 pada distribusi binomial negatif, maka itu sama dengan distribusi geometrik, yaitu binomial negatif ketika percobaan X dan sukses pertama 1,
probabilitas suksesnya P itu sama dengan geometrik dengan jumlah percobaan X probabilitas P. Maka itulah hubungan antara distribusi binomial negatif dengan distribusi geometrik, yaitu ketika K-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan masuk pada definisi distribusi geometrik. Suatu variabel random X dikatakan berdistribusi geometrik dengan parameter P jika fungsi peluangnya itu berbentuk G, XP sama dengan P dikali 1 dikurang P dipangkatkan X dikurang 1 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, formula ini atau rumus ini akan kita bahas atau akan kita buktikan pada slide selanjutnya. Namun sebelum itu kita lihat dulu keterangan di sini, di mana X itu adalah banyak percobaan sampai diperoleh satu kali sukses. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat dari distribusi geometrik ini adalah percobaan yang kita lakukan itu berulang kali dan berhenti jika diperoleh hasil sukses, itu sukses pertama. Nah, peluang sukses itu biasanya kita misalkan dengan P, dan peluang gagal itu misalkan dengan Q, di mana Q itu 1 dikurang P. Oke, baiklah di sini kita akan mencoba untuk membuktikan rumus dari distribusi geometrik. Kita tahu bahwa X itu adalah banyak percobaan sampai diperoleh satu kali sukses, di mana X-nya itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita perhatikan. Kita mempunyai percobaan geometrik, di mana percobaan geometrik ini kita lakukan berulang kali sampai kita memperoleh satu kali sukses. Ingat ya, berulang kali sampai satu kali sukses. Nah, ketika percobaan yang kita lakukan itu satu kali, dan hasil yang kita peroleh adalah sebuah kegagalan, maka bisa dikatakan bahwa percobaan itu bukanlah sebuah percobaan geometrik, karena kita tidak memperoleh satu kali sukses. Nah, jadi bisa menutup kemungkinan bahwa percobaan itu banyak, yang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa seterusnya? Karena kita tidak tahu kapan kita akan berhenti atau kapan kita akan memperoleh satu kali sukses. Nah, kita misalkan peluang sukses itu adalah P, peluang gagal itu adalah Q sama dengan 1 dikurang P. Pada tabel ini, kita akan misalkan sebuah percobaan atau pelemparan dadu, yang dimana nanti hasilnya akan kita jelaskan. Oke, contoh. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan sebuah pelemparan dadu. Maka pada percobaan pertama, kita menghasilkan sukses, atau kita lambangkan dengan S. Maka untuk fungsinya, fungsi Gx-nya itu sama dengan P. Nah, untuk percobaan 2, yaitu X sama dengan 2, itu artinya kita melakukan percobaan pada pelemparan pertama, kita memperoleh kegagalan yaitu G. Kemudian pada pelemparan kedua kita memperoleh kesuksesan yaitu S. Nah, maka fungsi yang kita dapat yaitu Gx sama dengan 1 dikurang P dikali P. 1 dikurang P ini merupakan representasi dari nilai peluang gagal yaitu 1 dikurang P. Dan S itu sama dengan P, maka kita kalikan dengan P. Dan bisa kita lihat juga pada nilai X sama dengan 3. Itu artinya pada pelemparan pertama kita memperoleh hasil yaitu gagal, pelemparan kedua kita memperoleh kegagalan juga, dan pada pelemparan ketiga kita memperoleh kesuksesan. Nah, maka bisa kita lihat di sini fungsi yang kita peroleh yaitu 1 dikurang P dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena kita di sini memperoleh 2 kegagalan dikali dengan P, itu peluang sukses. Dan sampai seterusnya. Sampai hasil percobaannya itu G, sampai seterusnya sampai S. Nah, maka kita peroleh fungsinya itu 1 dikurang P dipangkatkan X dikurang 1 dikali P. Maka oleh karena itu, fungsi yang kita peroleh Gx sama dengan 1 dikurang P dipangkatkan X dikurang 1 dikali P. Untuk X-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada distribusi geometrik ini, kita juga pada rata-rata dan variasi distribusi probabilitas geometrik, yaitu di mana nu sama dengan 1 dikurang P, itu untuk rata-ratanya, dan variansinya itu sama dengan sigma kuadrat sama dengan Q per P kuadrat.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal di mana di sini pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Nah, para pelamar diinterview secara intensif dan selektif secara random. Nah, pertanyaan pertama, hitunglah persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Pertanyaan kedua, berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan? Yang ketiga itu berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview sehingga mendapatkan satu calon yang punya advance training dalam pembuatan program. Yang ketiga, kita hitunglah variansi dari pelamar yang membutuhkan interview sehingga mendapatkan satu calon yang punya advance training dalam pembuatan program. Oke, kita bahas bersama. Untuk pertanyaan pertama, kita akan mencari presentasi dari 3 sarjana komputer yang diterima dari sejumlah 10 calon. Yang mudah saja di sini, presentasi yang diterima itu 3/10 dikali 100%, maka kita peroleh persentasenya yaitu 30%. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua itu kita mencari berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada interview yang dilakukan. Nah, soal yang B ini itu kita menggunakan atau aplikasi dari distribusi geometrik, di mana kita ketahui bahwa peluangnya itu adalah 3/10. Dan kita sudah menemukan peluang, maka kita mendapatkan peluang kegagalan yaitu 1 dikurang 3/10, di mana hasilnya 7/10. Dan X-nya itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di soal kita bisa lihat bahwa pelamar diterima pada interview yang 5 yang dilakukan. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah distribusi geometrik. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus distribusi geometrik yaitu G X P sama dengan P dikali Q dipangkatkan X dikurang 1. Kemudian kita substitusikan G X-nya bernilai 5, P-nya 3/10 itu sama dengan P-nya 3/10 dikali Q 7/10 dipangkat X kurang 1. X-nya bernilai 5, 5 dikurang 1. Dan kita kalkulasikan 3/10 dikali 7/10 dipangkat 4. Dan masukkan 7.203 dibagi dengan 10/5. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,07203. Maka dapat disimpulkan probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan yaitu sebesar 0,07203. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang C, itu kita melihat berapa rata-rata pelamar. Nah, rumus dari rata-rata yaitu nilai ekspektasi sama dengan nilai mu, itu rumusnya 1/P sama dengan 1/1 dikurang 1/3. Nah, yang kita hasilkan nilainya adalah 3. Maka rata-rata pelamar yang membutuhkan interview itu adalah 3 orang. Nah, kemudian pertanyaan terakhir itu kita menghitung nilai variansi dari pelamar yang membutuhkan interview sehingga mendapatkan satu calon punya advanced training, di mana rumus dari variansi itu adalah Q dibagi P kuadrat, di mana nilai Q tadi itu 7/10, P itu 3/10 dikuadratkan, dan hasilnya 7/10 dibagi 9/100, kemudian kita sederhanakan jadi 7/9, 7/9/10 di sama dengan 70/9. Kita dapatkan hasilnya yaitu 7,78. Maka nilai variansinya yaitu 7,78. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.